Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozi, NIK saya 103062330174. Saya dari Telkom University Jakarta, jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video yang akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan eh, sistem pemesanan buku menggunakan Laravel Framework. Nah, melalui video ini kita akan belajar bagaimana mengorganisasikan tampilan untuk mengatur alur interaksi aplikasi serta memahami konsep brand templating untuk membangun antarmuka yang lebih dinamis, terstruktur, dan mudah dikelola. Nah, di sini saya sudah membuat project order buku. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan konsep yang digunakan oleh Laravel. Nah, Laravel itu menggunakan konsep model view controller atau yang biasa disebut tuh MVC. Nah, di model ini contoh model yang udah bawaan dari Laravelnya. Nah, di model ini yaitu untuk menghubungkan dengan database. Jadi model ini yang menghubungkan dengan database. Jadi kalau kita perlu data dari tabel, misalnya dari tabel user, nah kita harus menghubungkan dengan model ini. Nah, terus ada model view. Nah, model view ini model tampilan. Jadi apa yang muncul di web akan muncul di halaman web tampilannya, maka akan dibuatnya itu di halaman view ini. Terus ada controller. Nah, controller ini, ini contoh controllernya. Nah, controller ini adalah penghubung antara model dan view. Jadi di sini tuh pusat logik dari semuanya. Terus juga ada root. Nah, root itu sebagai misalnya tuh kayak si user ingin mencari di URL, nah nanti dari URL itu pasti diarahkan ke root ini. Nah, habis itu kita mencoba menjalankan project ini dengan PHP Artisan First. Nah, di sini udah ada tampilannya. Nah, jadi yang root itu permintaan dari user. Contohnya seperti ini. Jadi si user ini kan bakal mengakses URL. Nah, URL ini adalah IP dari Laravelnya. Nah, di sini kan kita udah bikin ada root. Rootnya ada stock, tracking, order buat submit ini buat post untuk mengirim data. Nah, di sini kan pada saat kita kosong, nah munculnya kan halaman home, karena seleksinya tuh dia tuh nggak baca, jadi udah bawaannya. Nah, terus di sini kalau misalnya kita mau ke stok, nah ini udah masuk ke halaman stoknya. Jadi root itu permintaan dari URL yang si user yang akses bakal terhubung ke halaman root web PHP ini. Nah, baru dari root ini bakal dialihkan ke controller, karena di sini tuh kita sudah bikin controller dengan nama bahan ajar controller. Nah, misalnya dari sini kan ada halaman home. Nah, kita tarik ke bahan ajar controller. Nah, di sini ada home. Nah, home itu dia bakal mengembalikan atau nge-return view. Nah, view-nya itu tuh kita ngambil dari stock yang ada di sini. Nah, stock itu nama foldernya, terus titik baru nama filenya. Nah, di sini kan ada stock, terus ada di sini stock list place.
sini dia akan menampilkan data data yang ada di view-nya di halaman stock leaflet. Nah, di sini saya akan menjelaskan layout struktur pada view terlebih dahulu. Nah, di sini tuh ada namanya app layout. Jadi kita bikin struktur utamanya dulu, struktur HTML-nya. Nah, di app ini sebagai main template-nya. Jadi ibaratnya kita semua kayak strukturnya tuh ada di sini. Nah, di sini tuh kita udah bikin struktur HTML, terus sudah kita tambahkan ada title di sini. Title di sini kita bikin variabel, jadi pada saat kita mengakses halaman, nah nanti title akan berubah-ubah dan tidak akan statik. Nah, kalau di sini kita pakai ternary operator, jadi kalau misalnya si title-nya kosong, nah dia bakal nampilin title-nya tuh ordering book. Title itu yang ada di halaman ini, nih, yang ada stok buku, itu namanya title. Nah, di sini ada CSS-nya. Nah, CSS ini tuh berpengaruh ke semua halaman. Nah, di sini ada body, kita bikin class app cell. Nah, di sini kita bikin include. Jadi fungsinya include, nah kita bikin seperti ini, navbar sama header. Semuanya supaya tuh kita tuh lebih terorganisir aja. Jadi kita tuh tidak bingung. Jadi kalau misalnya kita kan biasanya bikin di HTML tuh filenya tuh HTML kayak navbar tuh harus bikin satu halaman sendiri, nggak kita bisa-bisa, jadi harus kita copy paste. Nah, sedangkan kalau pakai Laravel itu pakai blade templating ini, kita cukup kita membuat satu navbar. Satu navbar ini bisa dipakai keseluruhan halaman. Nah, di halaman tracking, nah navbarnya tetap ada. Kita cukup buat satu navbar aja, sama satu header sama footer. Ini sama, sudah kita masukkan di halaman app.blade. Nah, terus di sini ada input message. Input message itu dia tuh berfungsi pada setiap kayak alt notifikasi. Misalnya tuh seperti kita tuh membuat di sini tuh membuat pesanan, terus kita masukin pesanannya. Pesanannya paku contohnya. Nah, kita pilih buku. Nah, kita kirim pesan. Nah, nanti tuh yang message alertnya itu tuh seperti ini. Jadi apa yang kita ngisi di sini kita kirim bakal masuk lagi ke sini. Nah, terus dari dari message di layoutnya kan udah nih. Nah, terus ada namanya yield content. Nah, yield content itu ibaratnya demand ini untuk keseluruhan isi konten dari setiap halaman. Jadi nih kayak dari input ini sama template ini itu berlaku di semua halaman, tapi yang bakal beda itu tuh di isi kontennya saja. Nah, nanti di yield content, terus nanti ada namanya section. Nih, jadi dari order ini, misalnya halaman order, nah order ini tuh nantinya tuh bakal di action tuh ke halaman layout.app, ke halaman layout.app ini. Nah, yang tadi saya bilang, ini semuanya bakal dipakai, cuman yang bakal beda itu di isi kontennya saja. Nah, contohnya di halaman ini.
dia bakal lari di action ke layout.app. Jadi action itu digunakan di view untuk menyatakan bahwa view tersebut memakai layout tertentu. Dengan action, view otomatis mengikuti struktur layout dan hanya mengisi bagian-bagian tertentu melalui section. Section yang tadi yield ini konten, nah harus kita masukkan di section ini. Jadi isi section ini bakal ada tampil di sini, di isi kontennya ini yang yield ini. Terus di sini yang title, jadi kita ngirim parameter title. Nah, title itu yang ada di sini, di bagian sini, yang variabel ini. Maka yang dari sini tuh akan berubah, akan mengikuti title yang dikirimkan oleh halaman order. Nah, terus di sini ada namanya komponen. Nah, di halaman komponen ini itu yang ada namanya prop. Jadi prop itu dipakai di dalam komponen Blade untuk mendefinisikan data apa saja yang boleh diterima oleh komponen. Nah, contohnya itu di sini kita menggunakan modal dari Bootstrap. Nah, jadi nanti tuh dari halaman yang contohnya di tracking, di halaman order form. Nah, di order form ini kan yang ada di checklist. Nah di area checklist itu di sini ada modal. Jadi di halaman checklist itu kita tidak perlu membuat semua strukturnya, jadi cuman kita membuat isi konten yang ada di modalnya aja. Nah, di sini kan ada slot. Nah, di slot ini si checklist cuman bikin isi kontennya. Di sini ada modal, detail modal, jadi dia mengirim ID-nya sama title-nya. Nah, dari sini bakal ada di sini CF modal. Nah, yang bakal masuk di slot ini. Jadi strukturnya udah dibuat, cuman kontennya tuh bisa berbeda-beda. Jadi kita tuh nggak harus buat strukturnya secara semua. Jadi kita cuman membuat isi modalnya aja. Itu yang biasanya kan kita kalau misalnya bikin modal itu kita copy paste semuanya antara isi kontennya, jadi strukturnya kita copy paste terus diganti-ganti. Kalau ini enggak, jadi kita cukup mengirim isi. Nah, jadi kita cuma mengirim parameter ID-nya apa, terus sama title-nya. Nah, terus sama isi modalnya, seperti itu. Nah, di sini terus ada status base itu kita gunain di halaman stok. Nah, di sini status base-nya kayak halaman tersedia, tipis, sama kosong. Di sini tuh di halaman stock list, jadi kita membuat array. Karena ini menggunakan data dummy, kita membuat array di sini.
dengan masukin title-nya dari buku. Nah, terus habisnya itu di sini dipanggil variabel key-nya. Dia per indeks supaya di sini kan ada 3 isinya. Kita buat nah, terus ada statusnya juga. Nah, statusnya ini dari sini yang variabel ini. Jadi nanti ada login slot di sini variabel di bagian checklist. Nah, yang dari sini kan bakal statusnya itu dari array tadi. Dari array tadi dimasukkan ke status base yang ada di halaman status base ini. Jadi kalau misalnya dia mengirim low atau LED, nanti warna itu akan berubah status itu. Nah, tadi yang buat pengiriman form misalnya order, jadi dari order ini, halaman order, nah order ini dilariinnya ke controller bahan ajar. Dia masuknya ke controller order, jadi masuk ke halaman order form. Nah, dari order form ini kan kita kan mengisi formulir. Nah, dari formulir ini kita menggunakan method post supaya tuh data kita nggak bocor di URL. Kalau misalnya pakai get, pasti data kita bakal bocor di URL-nya. Nah, dari sini kalau kita memakai formnya, nah kita tuh bakal mengirim ke root order.store. Jadi kita bakal masuk ke root order.store. Nah, ini namanya. Dia bakal masuk ke controller dengan function submit order. Nah, submit order. Ini request yang datanya dikirim dari form yang tadi. Di sini kita bikin validasi. Terus kalau misalnya berhasil, nanti kita bakal ngirim suksesnya ini ke halaman order.com. Halaman ini message-nya itu yang question error. Nah, ini bakal muncul di halaman tadi. Nah, ini adalah halamannya, ada halaman stock, tracking, halaman pesan buku. Di sini ada header, ini headernya, terus ini navbarnya, ini form pemesanannya. Ini ada tracking, jadi kita tuh bisa cari tracking buku yang udah di pengirimannya, yang sudah dikirim yang diproses. Terus ada store. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.